Iya, terakhir gue ke Bekasi itu kan sekitar tahun 2000 berapa ya? 2004 kalau nggak salah. 2003, 4, 2004 2003 atau 2004. Waktu itu kan pas lagi ada perlu ya di RCTI gitu. Keren banget ya, kesannya gimana gitu. Daftar kerja. Enggak gitu. Adalah ada perlu. Terus mampir ke situ. Apa ya? Itu emang kayaknya udah lama banget nggak nginjak yang namanya ibu kota. Biasanya kalau ke Jakarta pun gitu ya, itu kan paling Jakarta Selatan kayak gitulah, daerah Lebak Bulus kayak gitu dan sekitarnya, Pondok Indah paling kayak gitu. Itu langsung jreng masuk ke daerah Bekasi situ kan. Buaran kalau nggak salah ya. Buaran. Daerah situ wah, agak sedikit berbeda sih. Dan terakhir gue ke Bekasi itu tahun terakhir banget ya, itu sekitar 5 tahun yang lalu. Itu naik KRL, turun di stasiun Bekasi situ dan Gimana? sebenarnya nggak ada masalah gitu, cuman guanya aja agak shock gitu. Wah, Atmosfernya beda. Begitu turun gue langsung kepikiran, anjir, gue pengen balik lagi gitu, cuman nggak enak kan waktu itu ramean gitu. Udah deh, lanjut aja, rame banget bro. Tanah Abang itu rame itu ya, emang di situ. Tapi ke Bekasi ramenya beda. Itu ramenya beda banget bener. Kalau maaf aja ya, kalau di sini ngomongnya rungsep. Rungsep, bener kayak gitu. Rungsep semraut gitu ya, kayak gitulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, tadi ada obrolan sebentar seputar Bekasi ya. Ya salah satu kota yang rame di Indonesia gitu ya, Bekasi. Kebetulan Ayung juga pernah lama juga tinggal di situ kan ya. Lu lumayan bertahun-tahun di sana kan. Iya. Makanya lu pas ngomong udah agak-agak nggak medok gitu kan. Mungkin lama di sana juga kan. Iya. Kayak gitu lah. Aslinya nggak kayak gini kalau misal orang Tegal ya. Kebanyakan orang Tegal ngobrol pakai bahasa Barat sono. Iya. Western. Itu ya dialeknya atau logatnya tuh nggak seperti ini biasanya gitu ya. Kita kan cenderung agak halus gitu ya. Kalau medok juga biasanya disengaja buat identitas. Dan itu susah loh. Itu di medok-medokin itu malah susah loh. Kayak gitu. Sama banget ciwi gitu ya. Susah banget. Padahal memang asli, Ding. Jangan percaya. Enggak, sebenarnya Teweknya bisa ngomong Tegalan. Yong. Ya bisa. Ada yang ngomong Tegalan kalau bukan kanca-kanca nang omah pengen ngerti logat Tegal iki kaya ngapa. Maaf, nanti translate-nya ada di sini loh ini. Bukan pengen ngerti bahasa Tegal, penasaran kan ya? Mungkin ngomongnya kayak gitu terus ngono. Kita coba nganggo bahasa Tegal. Iya. Asli. Entenya ya lu ngomong aja aku tuh kok. Iya. Aduh, itu Bahasa aja Tegal. nanti susah ya translate-nya, kasihan. Kayak gitu. Nah, balik lagi ya ke tema ya ngobor kita kali ini. Gue nggak tahu temanya apa. Yang jelas ini tuh masih nggak jauh dengan tema-tema horor ya. Ngobrol horor bareng Biru di sini sama Bro Ayung juga. Dan banyakan dia sih yang bakalan nge-share ceritanya. Gue cuma ngegangguin aja pas dia cerita. Udah, gue mau ngopi dulu. Dari tadi ngeletakin ini biji kopi legit. Oke. Dibilas pakai kopi ya. Ya udah, langsung aja nggak apa-apa. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terima kasih buat kawan-kawan semua yang masih mantengin channelnya Riam Biru. Ya, sekali lagi cerita juga karena siapa tahu teman-teman di sana bosen kok ceritanya masih seputar kehidupan kamu terus, kok so banget banyak pengalaman gitu. Nggak begitu. Jadi lebih enak kalau bawain cerita sendiri, apalagi kita ngalamin sendiri, jadi lebih enak aja sih. Paling enak gitu sih sebenarnya ya. Paling kita menjiwai itu sesuatu yang kita alami sendiri sih. Jadi kalau emang nggak ada masalah sebenarnya. Kawan-kawan di rumah juga nggak ada masalah. Oh ini cerita yang ngalamin siapa, bukan itu intinya. Tapi karena gue yakin ya penonton lapak horor atau penonton Riam Biru itu ya orangnya cerdas semua. Tahu lah, maksudnya intinya bukan itu siapa yang ngalamin, tapi lebih mereka fokusnya ke cerita. Gue yakin itu sih kayak gitu. Sesuatu yang di-share sama lu, ya positifnya diambil, kalau ada yang negatif ya dibuang jauh-jauh lah kayak gitu. Jadi kali ini juga aku mau bawain cerita karena tadi kita ngomongin Bekasi. Ini settingannya juga Bekasi juga. Ini nggak di-set ya? Ini nggak di-set ya? Enggak, maksudnya setting tempatnya gitu. Maksudnya nggak di-set, gue ngobrol dulu nggak? Jadi waktu itu sekitar dia datang ke rumah, ada urusan bisnis.
taruhlah begitu biar keren, Ya, bisnis sama RCTI gitu ya. Iya, Wah, sama kesannya RCTI keren kan. banget. Siapa gua gitu. Tapi belum Haritanu ya waktu itu ya. Oh, bukan Haritanu MNC kan. Oh iya, ini Beda. Tutut ya. Nah, nggak Bisa tahu lah pakai gua itu ownernya ya. masa bodoh lah. Dan dia datang ke rumah itu kan Yang jelas di kebun jeruk aja waktu itu. asli. Iya, dia tahun 2004 itu datang ke rumah, tapi peristiwa yang aku mau ceritain sekitar tahun 2003 gitu. Setahun sebelumnya. 1 tahun sebelumnya. Aku waktu itu cuma tinggal berdua sama Mbah. Rumah kan nggak gede, terus di depan ada jalan gitu. Malah jalan itu sebelumnya ada jembatan, jadi rumah itu lebih mendem gitu, sekitar semeter apa setengah meter di bawah gitu kan, jalan di ya? bawah jalan. Jadi kalau misalnya, alhamdulillah sih sampai sejauh itu belum ada tronton loncat dari jalan ke rumah gitu. Jadi memang kalau duduk-duduk di depan itu rada riskan, takutnya ada kecelatan apa tuh? Batu ya. Batu atau apa gitu. Nah, bukan itunya yang mau dibahas, tapi waktu itu aku memang tinggal sama Mbah, adikku udah sama suaminya, terus ibu juga ada jualan warteg ya di bilangan apa tuh ya, ujung aspal, Pondok Gede. gitu. Aku tinggal sama Mbah karena waktu itu juga masih muda, masih pengen yang, aku juga jiwanya kan bukan seseorang yang pengen kerja yang terikat, yang ada pertelan waktu harus berangkat jam segini, terus ada bos begitu, kurang ini waktu itu, ya masih idealis kan, ya kan. Akhirnya seneng di musik, buat ngisi waktu juga buat pencarian. Hari-hari kalau malam aku ngamen terus terang. Itu tinggal di Bekasi, Pondok Ungu tepatnya di belakang Naga di situ. Sekarang udah rapi, udah bagus. Kalau dulu kan yang ada settingan cerita kemarin tuh kan masih ya banyak rumah-rumah kardus di situ lah. Kalau sekarang udah bagus. Cerita sebelumnya tuh yang judulnya Jenazah ya? Iya, iya. Jenazah kalau nggak salah. Jenazah, iya itu. Yang ada temen lu kecelakaan itu kan. Nah, apa tadi ya? Sampai mana tadi? Itu tadi. Udah rapi sekarang. Sekarang udah rapi, iya. Hari-hari siang itu kebanyakan anak muda gitu ya. Siang kebanyakan dipakai buat tidur. Pagi gitu. Sampai nanti sore kumpul lagi sama teman, ngulik-ngulik gitar, sekalian buat bahan buat ngejam. Terus malamnya cari duit yang ngamen. Cuman ya bukan berarti ngamen yang ke rumah-rumah itu nggak bagus, kita nggak gitu ya, tapi kita ngamennya rada elit sedikit karena di area situ Pondok Indah di food court yang panjang gitu kan. Bentar, lu ngamen di Pondok Indah Iya. dari Bekasi. Ini Iya. Pondok Indah perumahan elit itu bukan? Iya. Oh, di situ. Itu kan tinggal jalan doang. Oh, deket. Iya, yang lewatin waktu itu ada lapangan. Kalau sekarang udah dibangun macam-macam. Aku juga udah nggak pernah ke situ kan. Gitu. Itu malam itu seperti biasa kita bertiga ngamen. Alhamdulillah kalau mungkin ngamennya udah rapi gitu kan, banyak yang nungguin. Jadi paling muter ini apa ya, dari jalan tuh tengah ada trotoar, ini ada jalan, itu di tengah-tengah kayak ruko-ruko gitu. Kalau malam dibuat food court panjang kayak gitu, macam-macam. Tapi bukan itunya sih. Aku hari itu memang rasanya kurang enak. Aku ngamen juga tempat agak sepi, terus sebelumnya juga ada benturan sama orang-orang daerah situ, orang Betawi asli situ. Cuman waktu mau ya kenakalan gitu kan, ya mau berantem, mau dibelain sama orang-orang Ambon. Ada kenalan juga, sekalian nyapa Beni, pernah kenal ya? Ya dari Manado, dia belain juga. Nah, dari situ pulang biasanya jalan kaki sampai ke tempat aku, sampai ke Pondok Ungu itu jalan kaki. Itu kerasa emang nggak enak banget, nggak enak dalam artian biasanya kan happy, fun, terus kalau udah dapat duit beli ini beli itu gitu kan, besok juga anteng, itu kayak ada sesuatu di rumah gitu kan, bukan yang melebih-lebihin punya sense atau gimana, enggak. Bener aja pas nyampe rumah, kita kan jalan begini nih, rumahku ini ya, jalan dari sini nih, dari pondok apa tadi, Harapan Indah. Harapan Indah bukan Pondok Indah. Iya, Harapan Indah. Lo nyebutnya Pondok Indah makanya. Pondok Indah. Iya, lo ngomongnya Pondok Indah makanya. Gue bilang ya, langsung. maaf.
Makanya jauh banget gitu. Harapan Indah ya. Harapan Indah. Bisa dikorek itu benar. Nah, begini, jadi jembatan, ini rumah aku, ngadepnya ngalor. Aku dari lor juga ke sini. Kok jalan kok sepi gitu. Tapi banyak orang berkerumun, banyak banget itu depan rumah. Tapi agak geser sedikit lah, ada apa gitu kan. Rapat, bener-bener rapat orang itu. Malam itu ya? Malam sekitar jam-jam berapa. Aku pulang, biasanya kan jam 12. Kalau sama nongkrong dulu, jam 1 baru pulang nyampe rumah. Itu sekitar jam 11-an. Aku sama kawan-kawan yang kebenaran memang satu lingkungan, itu pulang, nyampe rumah jam 11. Terus ngedapatin orang banyak berkerumun di tengah jalan. Nah dari arah lampu merah, kalau sebelah kiri lampu merah itu emang kayak di stop begitu, ada polisi juga. Tapi yang sebelah sana yang arah Seroja itu kendaraan-kendaraan gede, padat semua kan, orang berkerumun kayak gitu. Ada apa gitu kan? Aku sempat pulang juga dulu, naruh gitarnya teman juga taruh di rumah kan. Ada mbah kan, dia adanya di kaca begini kan, nempel gitu. Dia kan udah keriput, kadang-kadang serem kalau pas gini, nempel hidungnya begitu. Jangan di situ apa nyerem-nyeremin aja, aku bilang gitu. Mas, itu lihat ada orang tabrakan gitu. Ada orang tabrakan apa orang jatuh? Ya pokoknya uang tiba mati kayak gitu. Orang jatuh mati gitu ya. Orang tiba mati. Celakaan. Gitu. Aku sempat bersih-bersih dulu, ganti celana. Teman-teman pulang, aku ke sana itu bener-bener lagi dikerumunin. Ada orang di tengah jalan pas di garis putih. Itu posisinya tengkurap. Ini kepalanya begini nih. Tapi masih baru banget. Kenapa aku bilang masih baru? Tangannya masih ada gerak-gerak begini. Ori ya, ada gerak-gerak begini tangannya tet kayak gitu. Tapi emang udah mati, udah meninggal. Itu gitu. Ada istilahnya tuh dalam istilah medis itu ada kalau udah meninggal kayak gitu. Gue biasanya inget ya kalau nonton Detektif Conan biasanya sering muncul istilah itu. Mantap itu. Nah itu semua itu kan dekat lampu merah. Jadi tetua-tetua preman apa yang tahu dari orang mana aja gitu tuh kumpul. Tapi yang aneh nggak ada yang mau ngangkat. Si mayat itu benar-benar ada di tengah, posisinya telungkup, motornya di sampingnya. Itu darah udah kemana-mana gitu kan, warnanya merah-merah hitam ya, gitu. merah kuning hijau. Hah? Di langit yang biru ya? itu. Udah ya, warnanya bisa diiniin kan. Tapi ini kan pakai helmnya yang model cakil yang begini ada ininya kan, model Rossi gitu helm itu. Itu full face gitu ya. Iya full face. Ini kok darah dari mana gitu loh. Sementara posisinya mayat itu katanya kelindes stroke, tronton gitu, tapi nggak ada yang ini gitu kan, nggak ada yang luka kelihatannya. Dia pakai jaket hitam gitu kan, pakai celana jeans biru, pakai sepatu coklat kayak nggak salah waktu itu. Akhirnya kok nggak ada yang ngangkat, tuh bilang kalau ada peristiwa kayak gitu terus mirisnya yang jalan, nah, perasaan empatinya aku itu lupa itu preman atau apa itu lupa. Bang, nggak ada diangkatin kayak gitu. Orang meninggal diantepin doang. Kalau ada apa gimana? Coba angkat-angkat. Pada diem, nggak ada yang mau ngangkatin gitu kan. Polisi ada, tapi belum ngangkat juga. Akhirnya aku penasaran kan. Yuk, nggak usah yuk, ada yang bilang gitu kan. Aku bilang, penasaran ini darah dari mana? Nah, karena ini helm, terus darah ke sini gitu kan. Banyak kan dari arah kepala. Mau tak lihat mukanya, tahu kepalanya lepas sama helm-helmnya gitu kan. Nah, ucul palanya, saya kan kadang-kadang kayak gitu ya masih Jawanya kan. Pada teriak, orang-orang pada teriak, gila palanya lepas. Itu di helmnya itu karena gelap gitu ya. Di helmnya itu ada garis pecah begitu. Jadi dia mungkin gitu. Ya gini lagi balik lagi gitu. Akhirnya tak tengokin mukanya kan, tak balik begitu. Itu di dalam teman-teman bener-bener nggak ada muka sama sekali. Jadi hancur-hancurnya, cuman aku lihat di tengah itu ada mata. Ada mata kayak ngeliat gitu. Itu bener-bener baru anyir gitu. Itu kayak tulang-tulang yang kecil-kecil itu renyek begini. Aku astagfirullahaladzim kok kayak gini banget gitu. Posisinya begini banget. Akhirnya tak taruh lagi tuh palanya. Oh ini darah tapi udah hitam terus kayak ada kuning-kuning itu ternyata
Iya, iya. otak, Polok. polok gitu, kembang tahu gitu ya. Dia bener-bener masih hidup gitu, tet kayak gitu. Akhirnya ada ini kan jalan kan begini. Di sini lampu merah, di sini ada jalan lagi yang ke jalan kecil. Ada orang dari Madura pakai mobil pick up keluar gitu kan. Cak sini cak, tak gituin. Apa angkatin mayat nih? Kayak yang jadi polisi aku loh, polisinya jadi maju orang pada cuma oh gila lu beranian banget. Padahal bukan berani, empati aja sih ya gitu. Tapi aku kan orang-orang pada badannya gede, tatoan dari suku mana aja gitu kan. Kalau di sana kan banyak orang gitu ya. Tapi nggak ada yang mau ngangkatin. Akhirnya, Pak, ini mau gimana Pak? Angkat aja dek, bener bawa rumah sakit, bener kamu ayo. Gitu. Palanya dulu kan yang dilempar. Lempar, bro, taruh. Ada yang orang Madura itu, lah mas, mobilku gimana? Aku tak bombongin, tak bikin tenang. Kata orang tua di Jawa gini, Cak, kalau mobil buat nulungin orang kayak gini malah rezekinya bagus. Apa iya gitu? Ya udah Cong, ayo taruhin Cong, saya bantuin Cong, gitu. Dia logatnya begitu. Bener-bener kayak bukan mayat orang, nggak ada yang mau bantuin, nonton doang. Jadi kepala dilemparin. Terus yang kedua, ini kan putus tuh, kaki sama tangan. Pak polisi ngangkat tangan yang satu, dia satunya tangan, aku kaki kan. Satu, dua, buru-buru dilemparin, nyampe di atasnya itu, di mobil pickup itu. Terus, udah kan, orang udah mulai agak bubar gitu kan. Tapi aku ngomong maki-maki, ceritanya jiwa ke ngamenan sama Ceritanya lo keren banget, keren pokoknya banget. malam itu keren banget. Podan kudu dong, lucu ada yang berani, cemen kau terus semua tak gituin. Tapi keren juga ya, tapi udah nggak tak pikirin lagi gitu kan. Terus satu teman itu ini urusannya gimana darah gitu kan, darah sama kembang tahu itu otaknya itu nyari alat nggak ada, akhirnya kan tak gini pakai tangan taruh di sini gitu. Bro, taruh di itu, di mobil. Terus nyampe tinggal darahnya doang. Akhirnya aku sama temen bilang, ada yang aku kenal, ambil air, kali kan dekat, ambil air disiram darahnya biar ini semua bersih aspalnya gitu. Takutnya kata cerita-cerita ada orang yang iseng naruhin apa tuh jeruk apa gitu kan. Oh iya yung dia nyiramin itu. Udah kejadiannya sebenarnya gitu doang. Nah, tapi sambungannya yang ada berbau mistiknya apa? Jadi pada malam itu memang nggak ada kejadian apa-apa. Tapi malam berikutnya ada polisi yang datang ke rumah. Jadi orang situ buat dijadiin saksi. Jadi kejadian itu kayak gimana gitu. Kalau menurut orang-orang sih yang lihat dia itu benar-benar kecelakaan tunggal. Jadi dia jalan sendiri karena 2 jalur kendaraan gede semua, dia tahu-tahu jatuh langsung di depannya ban truk bunyi begitu katanya. Seperti itu. Tapi polisi ada penyelidikan lanjutan ke rumah dan di situ aku dapat cerita dari polisi itu sendiri. Jadi kata polisinya saat kejadian itu nggak lama kan identitasnya ada dia kan, langsung hubungi keluarga gitu. Nah di keluarganya itu dia ternyata bukan orang sini, orang situ gitu, tapi orang Jawa. Ada istri sama 2 anak gitu. Jadi polisinya cerita, saya kesana deh itu paginya gitu, paginya ke rumah itu nyari alamat itu, tapi di sana malah nggak tega saya kalau ngeliat anak sama istrinya gitu. Nah, kenapa Pak? Mereka lagi nungguin suaminya, tadinya biasanya pulang antara jam 2 itu, kalau ada tugas malam itu jam 2 udah pulang, itu belum pulang gitu. Tapi yang aneh, dia kan berangkat jam 6, jam 6 gitu, jam sore. 6 maghrib sore, itu biasanya nggak ada acara pulang dulu, tapi di jam yang pasti sama, dia kecelakaan itu dia pulang. Mungkin pernah ada cerita kayak gitu ya. Jadi kenapa istrinya kan dikasih tahu sama polisi bahwa istrinya ibu kecelakaan. Suaminya ibu kecelakaan gitu. Dia kan shock, tapi tetap nggak percaya. Nggak mungkin Pak, kapan? Semalam jam 8.
nggak mungkin Pak, nggak mungkin, itu bukan suami saya, ini KTP-nya, ini fotonya. Tetap nggak percaya. Karena apa? Di jam itu suaminya pulang Sorry, pulang itu jam 8. Ya, kecelakaannya itu jam 8 jam malam. 8 malam. Lo datang ke rumah itu kan jam 11 ya. Berarti lama banget Lama ditinggalin banget di nggak situ. diapa-apain gitu. Terus? Nah itu apa, akhirnya dia tetap nggak percaya, diceritain sama istrinya, Pak, suami saya itu pulang ke rumah jam 8, walaupun biasanya dia kan orangnya rame ngomong, cuman semalam memang, jadi dia ngomong jadi nangis, jangan-jangan iya gitu, soalnya ada yang beda sih suaminya. Biasanya pulang itu dia ngomong, kalau minta kopi atau mau ngambil apa gitu, dia cuman timbang pulang doang. Pulang, dia nyari istrinya itu dicium. Pipi istrinya dicium, terus dia kayak nyari-nyari anaknya ada di mana, udah pada tidur, satunya belum tidur nonton TV, anaknya diciumin satu-satu. Terus keluar juga nggak bilang apa-apa. Gitu. Nah, di situ udah mulai pecah tangisan kan, jangan-jangan itu bukan suaminya atau misalnya firasat atau gimana, tapi itu nyata, benar-benar katanya nyata. Itu semenjak polisi ke situ, dia ngasih tahu benar-benar kejadiannya seperti itu, dia nggak mau nerima walaupun nangis. Dan memang kenyataannya suaminya nggak pulang, dan kenyataannya pulangnya jadi mayat. Sampai mungkin nggak tahu saat ini ya, sampai aku masih di sana itu stres dia. Istrinya. Jadi nggak mau nerima kejadian itu karena merasa suaminya waktu itu pulang. Gitu. Yang lebih keren lagi, yang di rumah mbahku kan nggak tahu mukanya. Polisi itu kan datang ngasih tahu ini KTP-nya ini kan. Mbahku itu sebelum polisi datang, orang itu datang ke rumah. Susah ya? Paginya itu ya? Pagi berarti datangnya? Iya. Bertamu kayak orang biasa, kayak orang nyari alamat gitu. Jadi dia Mbak kan biasa di depan ngeliatin kendaraan yang lalu lalang gitu kan, terus mantau biasa. Orang tua nggak ada aktivitas yang ini kan, lebih baik kita ngeliatin dari kaca kan, ya kacanya riben gitu kan, nggak kelihatan dari luar gitu. Itu ada orang pakai motornya motor bebek sama kayak yang dipakai buat kecelakaan gitu kan. Terus kakak yang ngeliatin ke sini, akhirnya dia keluar, nyari siapa Mas? Nyari anaknya nyenengan gitu. Anaknya itu berarti kan aku ya, cucu dibilangnya anak. Jadi dia, lagi keluar sama teman-temannya kayak gitu. Akhirnya karena tamu, mungkin kenalannya aku atau gimana, dipersilakan masuk. Nyampe dibikinin minum segala. Dia itu, ini aja kalau misalnya Masnya belum pulang, aku cuman mau ini Bu, terima kasih. Mau ngucapin terima kasih, udah ditolongin kayak gitu. Tolongin apa? Ya dia udah nolongin saya kayak gitu. Aku terima kasih banget, katanya kayak gitu. Itu pas polisi datang gitu ngasih tahu fotonya, mbakku, wah masa sih ya gitu kan, namanya nenek gitu kan. Loh mungkin mau nang kene Pak polisi, lupa kalau itu di Bekasi. Orang kan? Ya orang ini tadi di sini katanya. Iya, orang itu di sini. Kapan Bu? Ya sebelum jenengan datang Pak polisi katanya. Mosok kata polisi kayak gitu. Itu benar-benar ya kenyataannya begitu gitu kan. Aku pulang ngamen diceritain kan. Tadi ada polisi begini-begini, tapi sebelumnya orang itu datang Mas. Oh berarti yang nemuin si polisi itu Mbah. Lo enggak ya? Lo udah keluar ya? Udah cabut ya? Udah cabut. Jadi apa ya? Kata Mbah, kok bisa kayak gue ya? Ya bisa aja, tapi yang nyamar siapa nggak tahu. Tapi fotonya persis Mbah, fotonya persis banget, emang orangnya sama. Orangnya hitam, gitu, rambutnya agak panjang sedikit, katanya gitu, nggak terlalu tua. Umur 40-an lah kayak gitu. Namanya disebutin waktu itu. Nah itu ternyata setelah itu kejadiannya besok, aku masih di rumah, ada pihak keluarga juga yang datang ke situ. Besoknya ada pihak keluarga yang datang ke situ, perwakilan sekitar 3 atau 4 orang lah waktu itu, satunya anak-anak. Dia atas nama keluarga ngucapin terima kasih karena memang di situ kan kamu tahu ya, samping-samping kan ruko
Jadi banyak kan memang bukan orang situ. Kalau malam nggak di situ gitu kan. Karena yang adanya mbah gitu kan. Dia mewakilin dari keluarga ngucapin terima kasih buat orang-orang di seputar situ yang udah nolongin gitu. Nah aku ada waktu itu. Ya udah nggak apa-apa gitu. Moga dikasih kesabaran. Coba nanyain kan istrinya gimana, masih kayak gitu, dia masih nggak percaya. Kasihan anaknya. Masih shock ya. Masih shock. Dia pokoknya kalau ini teriak-teriak, terus nangis, terus marah-marah, katanya suaminya masih hidup, orang waktu itu pulang, kecelakaan gimana gitu. Tapi kan yang kasihan anak yang kecil, masih nyusu gitu. Gitu. Bentar dulu, bentar. Rehat dulu sebentar, rehat dulu. Terus? Ada sesuatu di balik itu semua juga. Ada kaitannya gini. Ternyata Mbah baru bilang malam itu pada saat terjadi kecelakaan, adekku baru dari rumah. Dia pulang sebelum kecelakaan itulah. Dia pokoknya gini. WC rumah waktu itu kan macet, mampet gitu. Karena dia pengen buang hajat di seberang rumah itu agak diagonal beginilah, ada jembatan kan. Di jembatan itu ada WC umum. Dia akhirnya buang hajat di WC umum. Tapi saat itu adikku lagi punya. Gue pernah ke toilet WC itu, gue pernah. Danger juga loh, di situ sering dinampakin orang. Dekat kali kan? Dekat samping kali, seberang berarti. Di sini rumah lo, sungai, seberang ya kan? Itu. Tapi nyebrang ke sana, ya. Cuman adekku dari WC, dari toilet umum itu dia nggak pulang ke rumah, tapi langsung dijemput suaminya di seberang jalan mau depan rumah gitu. Jadi dia nggak ngeliat kecelakaannya gitu. Jadi jadinya gini, bukan aku ngomongin adikku jelek atau gimana. Dia itu lagi ada, yang namanya keluarga ya lagi ada, ya pertengkaran atau masalah sama suaminya gitu loh. Nah kayak sambungannya dulu dinampakin begitu aja suaminya ini kan ya. Itu lagi bahasa Jawa ini lagi tukar, lagi padu gitu. Lagi marahan lah. Jadi dia lagi marah, posisinya marah, mau boker di rumah, tahu-taunya mampet, kan sebel banget. Akhirnya ke WC umum, nyebrang susah. Itu dia itu lagi mau nyebrang ke rumah, itu mau ditabrak sama motor. Dia lagi pikiran kalut, stres, lagi marah gitu, mau ditabrak sama motor. Itu, Mbak, jalan yang benar gitu. Terus, iya mas, maaf mas, anjing lu digituin, anjing, goblok, jalan kayak gitu. Itu di ngomong kasar kayak gitu sama orang itu yang mau nabrak. Nah, iya mas, udah minta maaf, masih ngomong kayak gitu. Dasar orang nggak, matanya ngeliat orangnya mungkin lagi marah juga kali ya. Jadi dia buru-buru mau nabrak adekku yang lagi pikirannya kalut. Dia ngomong itu berapa kali ngomong anjing, bangsat, seperti itulah ngomongan kayak gitu. Adekku salah ngucap, kebenaran atau nggak tahu gimana gitu. Dia ngomong mampus lu ntar depan kelindes truk digituin. Orang itu ya orang yang kelindes itu. Aku taunya dari mana? Adekku nggak buka selama berapa tahun. Jadi aku selama hampir mau 2 tahunan lah, dia juga akhirnya pisah dari suaminya yang pertama dari masalah-masalah itu. Terus pas kita ketemuan bareng hari Lebaran gitu, ya kisah-kisah horor-horor, cerita-cerita kayak gini kan. Terus itu meninggal, berarti situ yang ngangkatin mayat. Iya ininya udah kayak kembang tahu begitu. Lagian gimana? Ada hubungannya sama lu nih, tak gituin kan. Terus ya orang sebenarnya sih nggak sengaja gitu ngomong, tapi ya pas kebenaran aja gitu. Dia orang aku udah minggir, udah minta maaf, dianjing-anjingin kayak gitu. Gitu. Jadi dia ngomong mampus lo, kelindes truk gitu. Itu kejadiannya beneran kayak gitu. Kenapa lu nggak ngomong gitu? Ngapain ngomong? Aku juga ngerasa bersalah, kata dia gitu. Tapi bukan berarti apa ya? Terkadang ada yang kayak gitu ya pas kebenarannya. Iya, ada. Banyak kejadian seperti itu banyak.
Allahu alam sih nggak tahu Iya, sih ada itu sebab emang akibatnya begitu. jalannya seperti itu gitu, emang pas kebenaran momennya memang seperti itu, kita nggak tahu sih. Oh, namanya aku kan seneng ledek ya. Aduh, wah kelakuan Eko. Lu bilang gitu kelakuanmu ternyata gitu. Apaan? Aku aja jadi korban hampir kena tabrak. Apaan lu dianjing-anjingin, dimarah-marah lagi, kalut juga gitu. Itu berarti dari jembatan itu 20 meter. Bener-bener jatuh gitu aja gitu kan. Tapi adik lu nggak sempet ngelihat ya kecelakaannya? Enggak, dia nyebrang dijemput paksa sama suaminya lagi posisi berantem gitu kan. Gitu. Langsung buruan naik gitu. Iya. Mau naik? Enggak. Naik. Kalau di sinetron gimana? Buka gitu. Gitu. Ya itu sedikit doang sih yang mau tak ceritain, tapi emang seperti itu. Tapi tak kembalikan lagi itu gimana-gimananya, kenapa kayak gitu aku sih nggak paham. Iya. Dimana satu orang lagi ngalamin kematian, satunya pulang ke rumah. Aku sering dengar begitu. Ya, banyak cerita seperti itu sebenarnya. Itu banyak banget. Gue juga pernah ngalamin hal kayak gitu sih. Gue langsung yang ngalamin ya. Maksudnya? Didatengin orang yang udah meninggal. Bukan udah meninggal, waktu itu berarti Lagi meninggal. mau meninggal. Oh, meninggal. Mau meninggal cuman kondisinya dia udah sakit parah. Itu dulu ada teman kosan lah, teman kosan tapi beda kampus ya, Oh, gitu. beda kampus dan dia usianya itu lebih tua, tiga angkatan. Ada yang lebih tua dari situ? Ada lah, Oh, iya. senior gue banyak, cuy. Gue junior di situ gitu. Makanya jadi anak emas gitu kan, Asli, karena junior itu tadi. percaya aja aku mah. Nah iya kayak gitu, malam-malam datang jam berapa, jam 11 malam gitu. Aku mau mati gitu nggak? Enggak, Oh. dia cuman ngetok, Assalamualaikum. Nah, gue tahu nih suaranya ini, gue buka. Datang pinjam korek, udah pinjam korek doang. Weh bro, kapan datang? Nah sebenarnya dia itu jarang main ke kamar gue, enggak. Dia tuh mainnya di kamar sebelah. Oh. Karena satu kampus sama itu, base campnya tuh di situ. Terus di sini kan Bandung. Iya, yang pas di Jatinangor situ. Terus kayak gitu. Ya. Terus bukan pas di situ, tapi sebelumnya. Oh. Masih di kosan yang lama. Iya. Kayak gitu. Bro, minjem korek katanya. Oh iya benar. Gua ambilin korek. Nah, udah minjem doang, dibalikin, gue tutup pintu lagi kan. Kan tau lah dia biasanya nongkrongnya di sebelah gitu kan. Cuman kok tumben ya di sebelah tuh sepi gitu, nggak ada siapa-siapa gitu kan. Ya udah, gue udah nggak mikirin. Pas paginya beberapa orang mulai datang ribut tuh. Gue masih tidur waktu itu, kebangun gara-gara itu kan, rame di sebelah. Ternyata kayak gitu lagi pada ngomongin si itu gitu. Si itu meninggal. Barusan Serius, tempat Bang? kamu itu kan. Iya. Jadi dia udah sakit adalah 10 harian. Sakit udah cuman tiduran doang. Dan waktu itu malam itu karena sakitnya udah parah gitu ya. Itu dibawa pulang ke daerah Sukabumi. Dibawa ke sana. Malam itu juga itu udah dibawa ke sana. Nah, Berarti asli bener-bener iya, dia nggak kan gue didistract. ngedengerin dulu ceritanya kan. Cerita mereka tuh gitu kejadiannya pokoknya jam 10 dan udah meninggal gitu. Wah, gue bilang innalillahi gitu kan. Udah mereka lanjut cerita, intinya kronologisnya tuh seperti apa. Dia udah sakit 10 hari dan malam itu harus dibawa ke Sukabumi. Sampainya di Sukabumi itu meninggal sekitar jam 1. Datang ke gue kan jam 11. Itu jam 1 malam katanya meninggal di Sukabumi. Nah, waktu itu jam 1 atau jam 2 gitulah pokoknya. Dah, pas udah kayak gitu, gue baru ngebuka cerita. Nih, bro, terserah lu percaya atau kagak ya. Semalam si ini Kebiasaan bohong sulit dipercaya. itu datang ke tempat gua. Dia mau minjem korek gitu. Oh, lu bercanda, sumpah gue bilang kan. Sumpah, ya gue nggak tahu ya, gue tidur, ngimpi atau gimana. Tapi itu yang gue ingat semalam tuh kayak gitu. Sekitar jam 11-an malam di sebelah sepi banget. Iya, kita lagi pada di tempatnya dia semua, mau dibawa ke sana. Pertanyaannya pada percaya nggak? Pada percaya semuanya. Iya, karena mereka itu tahu gue tuh Aku siapa. nggak mengkhawatirkan masalah korek, tapi aku khawatirnya takut nggak percaya gitu. Enggak, mereka percaya kok. Ya, ini pertanyaannya, koreknya kan dipulangin. Dipulangin. Ada cerita lagi, nyambungin masih ada waktu ya. Jadi di sini namanya Lilik paman ya, pamannya istri, pamannya istrinya temanku. Ada istrinya teman. Pamannya istrinya teman.
Lu oke, ya ngerti. Malam baru cerita. Heeh. Aku kan main ke rumah temen gitu. Terus kamu berarti itu ya ada channel yang horor-horor gitu kan? Apa channelnya apa? Yang biru malu-malu kan biasa kucing. Promosiin dong lapak horor juga dong. Ya ntar pelan-pelan kan. Terus, Akhirnya, bawain cerita. Aku ada cerita gini mas katanya gitu. Malu-malu bawa wong wadon katanya gitu. Ikut-ikut aja kan anak perempuan gitu kan. Nggak apa-apa siapa tahu jadi bahan. Kalau yang asli kan lebih enak bawainnya mbak gitu. Iya aku punya itu lilikku, itu pamanku. Dia kan punya kawan seperjuangan, kawan akrab, tapi settingannya kan di desa gitu ya, yang pegunungan gitu. Kalau nyari apa ramban berarti apa ya? Daun-daun yang buat makan ternak itu bareng. Kalau ke sawah disaung bareng gitu. Dia itu meninggal kayak kejatuhan pohon nangka begitulah. Sampai sempat sakit. Terus sebelum meninggalnya itu sempat pinjem kaosnya itu. Pamannya dia itu nerornya selama mau 7 hari itu selalu ngetok rumah. Kan namanya Wakir, miliknya namanya Wakir itu. Nah, pamannya Kir. Nah itu pamannya katanya. Tuh kan bu, ada sama istri, tuh kan bu, malah nih maning bu. Tutup lagi kan, kancing pak lah, udah pura-pura tidur aja, itu pada ketutupan ini apa selimut. Kir kaos saya kir, katanya mau mulangin kaos. Iya, tiap hari mau mulangin kaos, itu nyampe 7 hari bro. Nah, makanya aku mengkhawatirkan korek gitu. Enggak, koreknya langsung dibalikin, biasa kan minjem nyalain rokok gitu, strek gitu kan. Dan kita nggak ngobrol, cuma iya, artinya kalau ini sempat dibawa sama temanmu yang meninggal, bisa jadi dia ngulangin korek mulu, kan begitu. Katanya udah, nuhun bro katanya. Udah, ya, dia keluar balik, udah gue tutup pintu lagi. Gue tiduran di kamar gitu kan, hidupin komputer waktu itu udah. Pas paginya kebangun kayak gitu, gue nggak tahu ya itu ngimpi atau ini, tapi di memori gue tuh kerekam kayak gitu, makanya gue ceritain ke mereka semua. Wah. Ya katanya juga, seperti itu. Kayak kejadian yang tadi juga, kamu aturan semarah-marah kayak apa itu omongannya harus dijaga. Ini namanya orang lagi kesel banget marah, tau-taunya plus gitu aja. Beneran kejadian kayak gitu aku juga kasihan sedih. Lu gitu. Sorry, gue potong. Lu percaya nggak sih mitos kalau misal ada orang kecelakaan kayak yang tadi lu bilang, kalau darahnya berceceran gitu, terus ada yang ngisengin pakai jeruk nipis atau dikasih garam yang asin-asin yang perih-perih kayak gitu. Katanya ya korinnya gitu ya, itu bakal di situ dan ngegangguin orang-orang gitu dengan merintih, keperian, kepanasan kayak gitu. Kalau aku akan kamu pertanyaannya gitu, tapi jawabannya agak diplomatis sedikit. Artinya begini, bangsa-bangsa yang ingin menyesatkan manusia gitu akan mengambil pemikiran dari orang itu sendiri gitu loh. Kalau kita udah terdoktrin, kita meyakini kayak gitu, terus udah dilakuin, tapi kita yakin ya jadinya kayak gitu gitu loh. Tapi itu kalau memang orang meninggal, ya dia lepas urusan sama jasad, walaupun ada yang dikatakan belum sempurna dan yang lain-lain gitu. Tapi ya bisa jadi, bisa enggak tahu sih. Itu berarti bangsa mereka tuh bisa ngelihat market ya? Ngelihat market. Momentumnya lagi apa nih? Wah, ini lagi lebaran, rame ini, yuk kita jualan ini. Sama kayak itu kan Jin. Nah ini yang dipercaya sama orang tuh seperti apa? Kayak gini. Yang sederhana aja di sini mindsetnya yang serem itu orang mati dipocongin. Di sini ada pocong momok, di luar negeri mana ada? Nggak ada. Gitu. Di mana-mana beda bentuknya sih. Nggak usah jauh-jauh, di Bali aja. Jarang, sangat jarang gitu. Gue denger cerita mereka ketemu pocong kayak gitu tuh jarang. Kecuali ya orang Jawa Timur, orang Surabaya tuh itu masih orang Jawa. Tapi kalau misal orang Balinya sendiri ya mereka kayak lebih takut. Ya mungkin sebangsa kayak leak atau wewe gombel ada di sana. Pokoknya yang tampangnya tuh lebih kayak gitu, bukan yang hantu sederhana kayak gitu. Itu sederhana. Itu sederhana banget kan ini sih. Cuma pakai itu kan sederhana. Tampang makin sederhana itu makin serem kan, cuma dibuntel kasih ikat gitu doang. Konsisten. Kemarin gue sempat ada tuh baru ngeh ya. Ngeliat di Instagram itu ada kayak unboxing
unboxing pocong gitu judulnya gitu. Oh gitu. Oh, itu wah keren. Cuti gitu. Nah, keren banget bro. Jadi ada talinya gitu kan. Gelap, settingannya mau gelap. Alasannya tuh katanya kalau terang nanti nggak jadi, intinya seperti itu. Jadi sengaja cahayanya itu dibikin seremang mungkin. Dibuka ikat talinya, plap, hilang gitu. Wih keren kan? Tapi gue mikir ini triknya gimana? Gue langsung kayak gitu kan. Kamu percaya? Nah gini, ya itu kan pakai karet bro, ikatnya dilepas cepret gitu ke belakang kan, hilang nggak kelihatan. Iya. Tali itu kali ya? Bisa jadi, cepret kan hilang. Ya, maksudnya gue mikirnya kayak gitu ya. Enggak, kalau yang gitu, kalau belum ditanyain tapi seandainya kamu nanya, aku nggak percaya. Ya iyalah. Soalnya dohir sama ini beda gitu. Iyalah. Apalagi buat halayak rame kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, itu selama itu konten tujuannya menghibur, ya udah sah-sah aja sih. karya gitu Siapapun bisa membuat konten seperti itu dan dengan apa ya segala respect gitu ya. Kita menghormati konten-konten seperti itu. Intinya ya buat hiburan aja lah kayak gitu. Iya. Dan kita nggak perlu dan kita kan juga nggak memaksakan halayak untuk percaya atau apa gitu. Itu terserah, balik lagi ke siapapun yang menonton konten itu. Kalau itu memang menghibur ya udah go ahead, jalanin kan aja. Hiburan ya. Karena hiburan juga ada yang senangnya yang romantis, ada yang senangnya yang humor, ada yang hiburan senangnya mistik kan. Beda-beda orang. Sampai kan kadang gue gini, bro gue pengen denger cerita horor dong gitu kan. Waduh cerita horor apa? Udah lo ngarang aja yang penting rame, gue percaya gitu kan. Kayak itu seru gitu. Udah kan sering, udah lo ngarang aja deh, tapi gue masalahnya gitu, gue cuman pengen denger cerita horor gitu aja. Udah gue bener-bener lo cerita ngarang Tapi juga. serius pernah kayak gitu. Wah, iya sampai segitunya gitu. Gue udah lama nih nggak denger cerita horor Tapi gitu. memang memang bakat ya. Udah lu cerita aja gitu. Ngarang juga nggak apa-apa. Yang penting gue seneng gitu. Yang penting gue terhibur. Gitu. Imam Tantowi itu bisa jadi film itu kayak gitu. Ya, enggak mereka, kan gue minta mereka buat ngarang. Oh gitu. Gue pengen ngedengerin, saking kepengen ngedengerinnya, wah ini Iya. suasananya tuh dapat banget nih, udah malam deket pohon bambu gitu kan. Wah ini kayaknya cerita horor seru nih, makanya gue minta mereka kayak gitu. Kayaknya aku sendiri lebih senang bahasa tulis atau tell story kayak gini ya, telling story, karena kita imajinasinya sesuai kita sendiri. Kalau udah difilmin begitu, Ya, serem, kita dipaksa gitu. ngikutin visual gitu kan. Tapi kalau misal kayak storytelling atau bahasa tulisan atau suara doang kayak gitu, imajinasi kita bermain gitu. Makanya selalu buat teman-teman yang mantengin kayak gini, pasti orang-orang cerdas, Pasti orang-orang cerdas. orang yang suka berpikir gitu ya. Orang yang suka ya pokoknya bagus lah. Intinya semuanya bagus gitu. Ini udah kelar lu cerita. Oke, udah karena durasi juga ya udah 40 menit lebih. Terima kasih buat kawan-kawan yang masih stay tune, masih mantengin channel Riam Biru ini, channel yang belum lama ya. Kita baru berapa konten sih, baru belasan kalau nggak salah untuk yang video. Video ini tuh masih belasan. Nah, terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ngasih support, udah ngasih dukungan. Kita mohon maaf misal masih banyak kesalahan di sana-sini, masih ada sesuatu yang bikin nggak nyaman, terutama kayak tadi ada beberapa kata-kata kasar ya. Kita memang mohon maaf ya, maksudnya itu kita tidak bermaksud apa-apa, kita memang cuman hanya ingin menyampaikan gambaran, ngasih gambaran kalau kejadiannya tuh seperti ini gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Ya, ada salahnya sedikit banyak, mohon dimaafkan. Sekali lagi, terima kasih banyak. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Ya, semoga kita masih tetap diberi kemudahan rezeki dan kemudahan dalam hal apapun. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.